Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala hal yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh ada hingga saat ini adalah karena kasih Tuhan yang senantiasa menolong kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Dungi ninna si Daud madok sinatan. Nunga mardosa au dopak Jehoba. Jadi ninna sinatan madok si Daud. Atong nunga disesa Jehoba dosami, dang be mate anggoho. Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Banyak cara Tuhan untuk menyadarkan kita akan keberdosaan. Misalnya, hukum Taurat adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan dan menyadarkan umatnya akan dosa yang telah dilakukan dan menjaga umatnya supaya tidak mengulangi dosa yang sama untuk waktu yang akan datang. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya juga adalah sebagai alat Tuhan untuk mengingatkan dan menyadarkan kita akan keberdosaan. Sebagaimana Natan yang dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mengingatkan Daud atas dosa yang telah dia perbuat. Dan cara mengingatkan juga sangat penting, sangat dibutuhkan sehingga orang yang diingatkan tidak menjadi membela diri atau membenarkan tindakannya dengan berbagai alasan. Natan mengingatkan Daud dengan menggunakan satu cerita atau seperti perumpamaan yang meminta pendapat dari Daud. Dan setelah Daud memberi pendapatnya terhadap cerita Natan tersebut, maka Natan mengatakan bahwa Daudlah yang sedang diceritakan oleh Natan, dan akhirnya Daud menyadari keberdosaannya. Kesadaran akan dosa yang telah dilakukannya membawa Daud kepada pengakuan, kepada penyesalan, dan memohon pengampunan. Penyesalannya ditunjukkannya melalui tindakan permohonan ampun kepada Tuhan. Dan ketika dia berbicara kepada Natan, benar-benar dalam kerendahan hati mengaku segala dosanya dan berkata bahwa dia telah berdosa terhadap Tuhan. Pengakuan akan kesalahan dan penyesalan ini membuka pintu pengampunan bagi Daud, sehingga Natan mengatakan bahwa Allah telah menjauhkan dosanya dan Daud tidak akan mati binasa dalam keberdosaannya. Sahabat yang diberkati Tuhan, ketika kita menyadari akan keberdosaan kita, baik melalui cara diingatkan oleh firman Tuhan, atau apapun yang telah mengingatkan dan menyadarkan kita, maka akuilah di hadapan Tuhan dan sesalilah. Mohonkanlah pengampunan kepada Tuhan, tanpa harus membela diri atau membenarkan apa yang kita lakukan dengan menyalahkan orang lain. Pengakuan dan penyesalan kita akan keberdosaan akan membuka pintu pengampunan Allah karena kasih-Nya bagi kita. Dia sendiri yang menjauhkan dosa kita. Manesa dosata. Kita tidak akan dapat menyelesaikan dosa pelanggaran kita. Hanya karena kasih Allah di dalam Yesus yang dapat mengampuni, menjauhkan manesa dosata, dan kita memperoleh kehidupan. Kita tidak akan mati dalam kebinasaan karena keberdosaan, tetapi kita akan menerima kehidupan di dalam Yesus Kristus. Jika kita melakukan kesalahan, akuilah, sesalilah,
mohonkanlah pengampunan dari Tuhan dan bertobatlah. Kiranya kasih Kristus senantiasa menuntun dan menyadarkan kita akan setiap tindakan, perkataan, pikiran, dan apapun yang kita lakukan supaya tetap seturut dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa menuntun menolong kami. Biarlah kami tetap menyadari dan mau selalu diingatkan akan setiap dosa pelanggaran kami. Ampunilah kami Tuhan atas setiap dosa pelanggaran kami, dan kami memohon kehadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha baik, yang mengampuni setiap kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.